Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami tim dari Universitas Muhammadiyah Tangerang yang saat ini terdiri dari saya, Eko Sudarmanto, sebagai Ketua Tim, kemudian anggota 1, Ibu Anissa Fitrah Umarok, dan anggota 2, Bapak Joko Hardono. Perkenalkan, pada RKTI tahun 2022 ini, kami mengambil sebuah judul dalam perjalanan kami, yaitu menjadikan Kota Tangerang bebas sampah dengan Zero Waste Concept. Mohon izin untuk menyampaikan presentasi dari kami. Kami ulangi bahwa judul kami adalah menjadikan Kota Tangerang bebas sampah dengan Zero Waste Concept. Bagi pendahuluan, bahwa pengelolaan sampah merupakan sektor yang menantang di hampir setiap kota dan negara, dan perhatian telah diberikan untuk memecahkan masalah sampah. Pertumbuhan konsumsi sumber daya telah menyebabkan timbulan sampah, dan masih belum ada solusi langsung untuk masalah-masalah sampah tersebut. Sampah perkotaan yang dapat diangkut dan dibuang ke tempat pembersihan akhir sampah atau TPAS berjumlah antara 60-70% dari total sampah perkotaan, dan sisanya berserakan mencemari lingkungan. TPAS Rawakucing milik pemerintah Kota Tangerang yang memiliki luas 34,8 hektar, kini tinggal 14 hektar yang digunakan untuk menampung sampah yang dalam sehari diperkirakan bisa mencapai 1.400 sampai 1.500 ton, sehingga perlahan dan pasti akan mengalami over capacity. Metode penelitian yang kami gunakan adalah melalui library research, melalui pendekatan kualitatif yang menekankan analisis proses dari proses berpikir secara deduktif dan induktif. Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari karya-karya penelitian ilmiah terdahulu yang relevan. Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengikuti lomba karya tulis inovatif yang diselenggarakan oleh Badan Pendanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kota Tangerang, dengan harapan hasil penelitian ini dapat menginspirasi pemerintah Kota Tangerang dalam membuat strategi pengelolaan sampah yang lebih baik. Karya tulis inovatif ini disusun melalui beberapa tahap. Pertama, melakukan identifikasi masalah. Tahap berikutnya, menetapkan metodologi penelitian, dilanjutkan tinjauan pustaka dengan melakukan telaah literatur serta menganalisis data yang terkumpul. Selanjutnya, melakukan pembahasan serta memaparkan inovasi sebagai solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan. Dan tahap akhir yaitu dengan membuat simpulan dan saran. Dalam tujuan pustaka, bahwa zero waste berarti tidak ada limbah yang tidak perlu dan tidak diinginkan dari suatu produk pada setiap tahap siklusnya. Mengurangi pemborosan dari proses produksi ke pengguna adalah strategi minimasi pemborosan. Saat ini, dunia lebih menjalankan sistem linear, di mana produk akan berakhir begitu saja di tempat pembuangan akhir sampah. Sedangkan konsep zero waste merupakan kebalikan dari sistem linear, yaitu laju aliran material merupakan sistem sirkuler, di mana akhir dari produk menjadi awal dari produk yang lain. Artinya, tidak ada yang terbuang sia-sia. Menerapkan zero waste berarti menghilangkan semua pembuangan di tanah, air, atau udara yang merupakan ancaman bagi planet, kesehatan manusia, hewan, dan bahkan juga tumbuhan. Hasil pembahasannya bahwa penghindaran limbah adalah usaha untuk mencegah
timbulnya limbah mulai dari awal suatu produk atau awal aktivitas berlangsung. Implementasi strategi yang efektif disertai dengan pengukuran kinerja yang andal diperlukan untuk pengelolaan zero waste ini. Extend Production Responsibility atau IPR mengharuskan produsen dan penanggung jawab daerah berpartisipasi dalam mengelola sampah yang mereka hasilkan dalam program yang berkelanjutan. Retribusi sangat penting untuk membiayai pengelolaan sampah, serta dapat menjadi faktor pengendalian pembuangan sampah. Pemberian insentif dan sanksi dalam konsep zero waste merupakan hal yang wajar untuk mendorong masyarakat melakukan pengolahan sampah sendiri sehingga dapat mengurangi sampah yang dibuang ke TPAS. Tata kelola dan perencanaan serta operasionalisasi yang baik dapat membantu mencapai zero waste dalam industri. Zero waste merupakan konsep idealis untuk mengatasi masalah kritis sampah di masyarakat dan menjadi tujuan besar untuk menangani masalah sampah. Kurangnya fasilitas pengolahan limbah, komunikasi dan koordinasi yang buruk antar pihak, kesadaran dan perilaku yang minim dari pemangku kepentingan, kurangnya kesadaran akibat limbah, penolakan budaya untuk pengalihan limbah, proses dan kegiatan proyek yang buruk menciptakan kesulitan untuk mencapai zero waste dalam industri. Dan sebagai kesimpulan, zero waste dapat menjadi konsep alternatif dalam pengelolaan sampah di Kota Tangerang dan kota-kota lain di Indonesia. Karena konsep ini merupakan sebuah konsep yang dimulai dari mencegah sampah di hulu hingga hilir, tidak hanya menangani sampah dengan membuangnya ke tempat pemrosesan akhir sampah. Konsep zero waste membutuhkan keterlibatan semua pihak dalam mengimplementasikannya, mulai dari pihak swasta, pemerintah, dan masyarakat. Dukungan kebijakan dari pemerintah pusat berupa regulasi yang lebih tegas diperlukan agar konsep zero waste ini dapat diimplementasikan dengan baik. Khusus industri konstruksi sebagai kontributor utama dalam menghasilkan limbah padat seperti semen, kayu, batu bata, beton, aluminium, plastik, baja, ubin, kertas, dan karton yang memberikan dampak buruk terhadap lingkungan, sosial, dan kesehatan penduduk. Konsep zero waste ini bisa dijadikan solusi dan penanganan secara spesifik. Makalah ini membahas konsep zero waste yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat dan menghilangkan pemborosan. Demikian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Tangerang, ayo.